Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan melakukan pembahasan yang mana ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik, untuk kali ini eh, pembahasan yang akan saya lakukan adalah mengenai pengenalan metode penelitian. Oke, masih bersama saya Yuliza Rudiatama ya. Hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan metode penelitian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai untuk pembukaan di pembahasan kali ini. Oke, dalam pertemuan ini kita akan membahas beberapa subtopik dalam pembahasan metodologi penelitian atau pengenalan dalam metodologi penelitian. Yang paling pertama adalah apa itu atau definisi dari penelitian itu sendiri. Lalu juga kita akan membahas mengenai tipe penelitian dan juga pendekatan penelitian, serta kita juga akan membahas apa sih yang menjadi metode ataupun metodologi dalam penelitian, perbedaannya. Lalu kita akan coba membahas mengenai apa itu penelitian ilmiah, serta apa itu proses dalam penelitian ilmiah, sehingga didapatlah sebuah kriteria penelitian yang baik, serta permasalahan yang biasa dijumpai dalam merumuskan atau membuat sebuah karya tulis atau penelitian ilmiah ini. Khususnya kalau bagi kalian ini adalah untuk membuat skripsi ya. Oke, nah kali ini kita akan mulai saja langsung di pembahasan yang pertama, yaitu adalah definisi penelitian. Oke, nah kalau menurut kalian apa itu penelitian? Nah ini saya berikan waktu dulu untuk kalian untuk dapat menjawab ya menurut versi kalian di kolom komentar apa itu penelitian ya. Oke, saya berikan waktu 5 menit untuk menjawab ya. Oke.
Oke, setelah kita mengetahui ya, tadi kalian sudah membuat sebuah tulisan yang saya akan periksa di kolom komentar ya, tentang definisi penelitian. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai definisi penelitian berdasarkan dari teori-teori yang terdapat di buku teks yang kita gunakan ataupun dari beberapa institusi penelitian ataupun dari menurut para ahli ya mengenai definisi penelitian. Oke, kalau di sini kita melakukan yang namanya definisi penelitian merupakan kata benda gitu ya. Yang pertama, definisi penelitian itu adalah pencarian ilmu pengetahuan. Jadi dalam penelitian diharapkan dapat melahirkan atau dapat mencari sebuah ilmu pengetahuan yang baru ataupun atau memperbaharui sebuah ilmu pengetahuan yang sudah dirasa yang dirasa sudah tidak atau sudah disebut obsolete gitu ya, atau sudah usang gitu, sehingga mengikuti perkembangan zaman pengetahuannya. Oke, ya, yang kedua, definisi penelitian tersebut adalah sebuah proses investigasi yang secara sistematis dan terdapat pendalaman ilmiah berdasarkan data dan fakta dalam mencari solusi permasalahan dan kesimpulan baru akan suatu fenomena. Artinya, di sini penelitian itu juga disebut sebagai proses investigasi yang memiliki sistematis ya, harus memiliki sistematis dan memiliki prosedurnya untuk melakukan pendalaman. Pendalamannya harus secara ilmiah. Ilmiahnya ini seperti apa? Ilmiahnya ini harus ada data, harus ada fakta untuk kalian dapat mencari sebuah solusi. Nah, di sini yang menjadi fokus poin kita, bahwa dalam penelitian itu adalah intinya dapat menemukan suatu solusi dari permasalahan penelitian yang kalian ajukan, sehingga nantinya kalian akan mendapat suatu kesimpulan baru akan permasalahan tersebut atau suatu fenomena yang kalian sedang teliti. Oke, nah itu berdasarkan dari secara harafiahnya ya untuk definisi penelitian. Nah, namun kalau dari Clifford Woody mengatakan itu adalah penelitian itu mengandungi sebuah mengambil arti ataupun kita itu melakukan redefinisi suatu problems atau suatu masalah, sehingga nantinya kita bisa memformulasikan suatu hipotesis yang baru atau mungkin ada solusi yang dapat kita ajukan, atau solusi baru yang dapat kita ajukan. Nah, yaitu juga penelitian ini mengandungi sebuah proses, tadi kan ada sistematis dalam mengkoleksi data, dalam melakukan organisir data, dan juga kita harus mengevaluasi data tersebut. Maksudnya seperti apa? Yang pertama adalah collecting atau mengkoleksi data. Kita harus mendapatkan data-data tersebut sesuai dengan apa yang kita perlukan untuk dapat mendukung hipotesis yang kita ajukan di awal, sehingga kita dapat menganalisisnya nanti, sehingga kita bisa mengorganisirnya. Artinya di organisir tersebut, si data-data tadi kita akan melakukan yang namanya filtering data ya kan, itu adalah organizing nih. Filtering data, apakah data tersebut cukup atau tidak. Nah, lalu setelah kita mengorganisir data tersebut, kita melakukan evaluasi data. Apakah datanya ini representatif untuk menggambarkan atau mengambil sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu ya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa
dalam koleksi data, kalian, merasa bahwa data ini kurang representatif nantinya. Karena apa? Karena mungkin, data yang diminta, kurang, atau nanti kalian akan menghitung sampelnya dan sampelnya itu kurang dari yang seharusnya, ataupun jumlah sampelnya itu terlalu kecil untuk mewakili populasi dan sebagainya. Ataupun ada data yang hilang, seperti itu. Artinya misalkan dari periode 1, periode 2, dan periode 3, yang periode 3-nya itu hanya ada 20 data, sementara periode 1 dan periode 2 terdapat 100 data. Nah, pada saat kalian melakukan mengorganisir data tersebut dari data yang sudah kalian koleksikan tersebut, nah, ini pasti akan mengalami sebuah adanya suatu apa ya, anomali ataupun adanya sebuah data filtering seperti itu, sehingga pada saat kita mengevaluasi data tersebut, kecukupan datanya ternyata ada yang kurang. Artinya data tersebut tidak terlalu representatif. Nah, bagaimana kalau hal itu terjadi nih? Nah, kalau data itu kurang, kalian bisa menambahkan populasinya atau menambahkan sampelnya, atau bahkan eh, apa ya, mengurangi data sebelumnya sehingga apa namanya, datanya itu uniform. Nah, tapi setelah data itu di-filtering dan di-uniformkan, juga harus dievaluasi lagi apakah data tersebut representatif atau tidak. Nah, itu pentingnya ya tadi untuk ketiga sistematik untuk pengurusan data ini. Oke, sehingga jika data yang kalian koleksi tadi valid dan juga cukup datanya, kita bisa melakukan deduksi dan melakukan sebuah pengambilan kesimpulan. Nah, sehingga itu kesimpulan tersebut harus kita tes yang dinamakan dengan testing hipotesis. Apakah hipotesis tersebut dari data yang kita dapatkan itu cukup untuk menerima hipotesis atau cukup untuk menolak hipotesis yang kita ajukan di awal. Oke, nah di sini itu dari Clifford Woody. Oke, kalau kita lihat lagi yang di bawah sini, bahwa penelitian itu dapat dilakukan untuk melakukan verifikasi atau koreksi terhadap body knowledge yang telah ada. Itu dikarenakan adanya perkembangan teknologi, gaya hidup, dan hasil penelitian lainnya. Nah, oleh sebab itu, untuk sebuah penelitian dirasa masih up to date kalau dia itu 5 tahun ke belakang. Itu dikarenakan asumsi perkembangan teknologinya, gaya hidup, dan hasil penelitiannya yang lainnya itu masih signifikan. Kalau untuk penelitian yang sudah lewat dari 5 tahun, dari tahun saat ini, itu kemungkinan adanya sebuah perubahan teknologi, perubahan gaya hidup, dan perubahan atau ada hasil penelitian lainnya. Sebagai contoh seperti ini, 10 tahun yang lalu itu belum ada yang namanya teknologi Zoom gitu kan, ataupun teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan perkuliahan online, ataupun masih sedikit lah, bukan belum ada, masih sedikit lah untuk melakukan perkuliahan online dan segala macamnya. Artinya di sini akan ada suatu filosofi baru atau teori baru selama 10 tahun ke belakang, ya kan. 10 tahun ke belakang dengan 10 tahun ke depan itu pasti akan berbeda. Oke, oleh sebab itu si penelitian ini dirasa masih up to date itu maksimal 5 tahun ke belakang. Namun kalau buku atau untuk fundamental teorinya itu bisa mengikuti dari buku yang mengajukan teori tersebut.
Oke, nah di sini ada perbedaan. Kalau buku bisa lebih dari 10 tahun gitu kan. Tapi kalau misalkan penelitian yang kalian gunakan sebagai acuan itu hanya 5 tahun ke belakang. Oke, bukan menutup kemungkinan bahwa misalkan teori ini ya, teori di teknik industri misalkan untuk sistem produksi gitu kan. Nah, itu bisa saja berada di lebih dari 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu tidak masalah. Nah, namun harus kalian verifikasi gini kan, harus verifikasi ataupun melakukan koreksi terhadap hasil teori tersebut dengan penelitian yang paling maksimal 5 tahun ke belakang. Lebih bagus lagi kalau 1 tahun ke belakang saja atau di tahun yang berjalan. Oleh karenanya itu kalian bisa menemukan gap-nya tadi, bisa menemukan gap dari si penelitiannya atau teori. Ada teori gap di dalamnya. Misalkan si teori tersebut misalkan tentang sistem produksi misalkan tentang just in time ya, just in time itu lebih dari 10 tahun yang ke belakang, lalu kita verifikasi dengan yang namanya eh, kajian penelitian yang misalkan di 5 tahun ke belakang itu. Nah, mungkin ada sesuatu yang baru kita dapatkan atau ada sebuah perkembangan teknologi baru sehingga bisa didapatkan sebuah perubahan ataupun koreksi terhadap body knowledge yang telah ada. Nah, body knowledge-nya ini nih merupakan teori dasar, teori fundamental yang terdapat di dalam buku. Oke, nah seperti itu. Jadi penelitian itu sebenarnya untuk memverifikasi dari body knowledge-nya atau dari teori yang ada di buku, sehingga sehingga buku tersebut bisa menjadi tolok ukur yang acuan pertama. Namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang setiap tahunnya itu bisa untuk melakukan namanya memverifikasi ataupun bisa untuk melakukan yang namanya ini bisa untuk melakukan yang namanya meyakinkan bahwa body knowledge tersebut perlu ada perubahan atau penambahan di beberapa bagian atau tidak, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, nah di sini kalau kalian tadi sudah mendapatkan yang namanya apa itu definisi penelitian, kita akan lanjutkan ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini ada 4 ya. Intinya penelitian itu untuk mendapatkan jawaban dengan menerapkan prosedur ilmiah serta mendapatkan kebenaran yang masih tersembunyi dan atau belum ditemukan. Oke, seperti tadi kan, jadi penelitian itu dibuat untuk melakukan verifikasi intinya dan juga mengetes apakah body knowledge yang sudah ada pada zaman dahulu itu masih dapat diterapkan di tahun sekarang. Oke, nah ini kalau dari buku ini atau dari teori ini ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk memperoleh jawaban dari fenomena atau mendapat informasi tambahan. Walaupun dari body knowledge tersebut sudah mengatakan bahwa ada variabelnya 1, 2, 3, namun dengan adanya penelitian yang lebih lanjut, itu kita bisa dapat menambahkan atau bahkan merubah variabel yang dikiranya masih relevan dengan tahun sekarang ini. Oke, seperti ini penelitian yang dengan tujuan seperti ini disebut penelitian eksploratori atau formulatif karena kita ingin mengetahui apakah variabel-variabel atau aspek-aspek dalam penelitian ini masih relevan pada saat ini atau tidak. Oke, oke. Kalau di yang kedua, tujuan penelitian yang kedua itu untuk memotret secara akurat dari karakteristik sampel individual atau kelompok sebagai objek penelitian. Artinya di sini kita memiliki sebuah sampel dan populasi gitu kan, sehingga kita bisa mengukur ataupun kita bisa
memberikan evaluasi terhadap sampel dan populasi ini. Sehingga kita tolok ukurnya adalah kita mempelajari sampel ini. Penelitian dengan tujuan seperti ini disebut dengan penelitian deskriptif, dikarenakan kita melakukan deskripsi ataupun kita ingin mengetahui sesuatu yang baru gitu kan, atau karakteristik yang baru, atau memotret sebuah sampel penelitian. Nah, ini adalah deskriptif. Kita ingin mengupas apa yang terjadi dalam sampel penelitian ini. Itu sampel dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, itu nanti di sini kalau yang dua ini, tujuan yang kedua ini atau tipe penelitian yang seperti ini itu deskriptif ini dengan sampel tertentu itu kemungkinan untuk dapat direplikasikannya itu sangat kecil ya, karena adanya sebuah karakteristik pada sampel tertentu yang spesifik. Artinya berbeda sampel, berbeda karakteristik seperti itu. Jika bisa dilakukan replikasi jika sampel lainnya itu memiliki karakteristik yang sama pada sampel sebelumnya. Oke. Nah, nomor 3 untuk tujuan penelitian yang ketiga itu kita bisa untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau berhubungan dengan fenomena lainnya. Maksudnya seperti ini, misalkan kalau kita di teknik industri ada simulasi sistem industri. Nah, di simulasi sistem industri itu kita ingin melihat inter-arrival time-nya atau jumlah kedatangan dari tiap produk atau inter-arrival time tiap konsumen terhadap suatu server seperti itu. Nah, itu seberapa sering, kapan, lalu di mana si sampel tersebut akan mendatangi server yang akan kita teliti seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini, tujuan seperti ini disebut penelitian diagnostik, karena kita ingin melakukan sebuah diagnosis terhadap suatu fenomena yang ada hubungannya dengan frekuensi. Kita menghitung frekuensinya seperti itu. Lalu yang untuk keempat, itu untuk melakukan pengetesan terhadap hubungan sebab akibat antar variabel, atau di sini disebut causality. Nah, di sini ada hubungan sebab dan akibat, sehingga adanya sebuah tujuan penelitian itu disebabkan beberapa faktor. Nah, penelitian di sini dengan tujuan ini disebut penelitian pengujian hipotesis ataupun sering disebut dengan penelitian kausalitas. Seperti kita ingin mengetahui hubungan sebab akibatnya. Seperti ini contohnya, kalau misalkan misalkan kita ingin meneliti seseorang ini menyukai nasi, seperti itu, menyukai nasi dari hubungannya dia sering memasuki restoran A, di mana restoran A tersebut hanya menjual nasi seperti itu. Nah, itu simpelnya seperti itu. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang si A ini ke restoran A atau ke restoran X yang hanya menjual nasi, sehingga kita bisa tarik kesimpulan adalah bahwa si A ini menyukai nasi. Nah, namun untuk mengetes hubungan sebab akibat itu kita harus melakukan uji hipotesis terlebih dahulu. Data juga harus dilakukan. Adanya sebuah kesalahan dalam penarikan kesimpulan dalam uji kausalitas ini juga bisa terjadi. Karena apa? Degree of freedom-nya. Degree of freedom itu apa? Dari tadi yang X tadi, restoran X tadi ternyata hanya melakukan penjualan nasi saja. Artinya mau nggak mau A, mau B, mau C datang pasti akan makan nasi karena si restoran X hanya menjual nasi. Oke, artinya degree of freedom ini adalah bagaimana caranya si
faktor-faktor penelitian yang kalian ajukan tersebut memiliki opsional untuk berpengaruh terhadap aspek tadi gitu. Misalkan kita tambahkan degree of freedom-nya ada 3, ada 4, ada 5. Semakin banyak degree of freedom dalam pengujian hipotesis ini ataupun melakukan ini, itu akan semakin bagus. Tapi hubungannya juga dengan semakin lama juga kalian akan menyelesaikan penelitian ini, dan juga biaya untuk melakukan pengujian ini dan melakukan pengumpulan data ini akan sangat lama dan akan sangat besar seperti itu. Nah, makanya nanti mungkin adanya sebuah sampel, adanya sebuah uji gap atau uji hipotesis gitu kan, untuk kalian bisa mengambil data yang cocok atau mengambil data yang pas seperti itu. Jadi kalian tidak harus memiliki opsional yang banyak seperti itu. Walaupun opsional itu banyak, makin bagus, tapi itu akan juga mempengaruhi dari tingkat kesulitan penelitian ini tadi seperti itu, sehingga diperlukan uji kecukupan data seperti itu. Nah, ini untuk yang tujuan penelitian. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, nah di sini alasan melakukan penelitian ini yang sering sekali kita temukan, atau ini bisa kalian jadikan untuk tujuan penelitian kalian nantinya. Oke, yang pertama itu adanya keinginan untuk menjelaskan tantangan dalam menemukan solusi permasalahan. Nah, ini bisa kalian lakukan dalam menentukan arah dari penelitian untuk skripsi kalian atau tugas akhir kalian, itu untuk menemukan solusi dari permasalahan. Nah, ini harus peka. Untuk penelitian ini kalian harus peka terhadap lapangan ya, terhadap kondisi sekitar. Kalian harus peka apa solusinya, apa tantangannya. Misalkan distribusi, apa tantangan yang terberat dalam distribusi, atau apa tantangan distribusi, channel distribusi di saat sedang pandemi seperti ini. Nah, itu yang bisa kalian jadikan penelitian atau tujuan penelitian, atau ada gap analisis di dalamnya. Lalu yang kedua, kalian melakukan penelitian ini untuk mengembangkan body knowledge atau teori yang sudah usang, yang menurut kalian sudah usang, atau tidak merepresentasikan kondisi saat ini dikarenakan adanya perubahan teknologi, perubahan gaya hidup, ataupun mungkin ada saran dari peneliti lainnya. Seperti itu. Ya, contoh saja misalkan untuk distribusi, misalkan distribusi dahulu hanya ada channel distribusinya atau mode transportasinya menggunakan kereta, menggunakan mobil atau truk, menggunakan pesawat, atau menggunakan yang namanya kapal ini ya, kapal ships, pakai ship seperti itu ya, pakai kapal kargo seperti itu. Nah, namun kan yang saat ini tuh sudah ada pakai drone, ataupun pakai robot, atau pakai apa. Nah, itu karena pada saat body knowledge untuk menerapkan mode transportasi yang hanya ada 3 tadi, itu belum ada teknologi drone. Nah, itu kalian bisa tambahkan untuk melengkapi, intinya melengkapi body knowledge-nya. Untuk untuk menyangkal body knowledge tersebut kurang tepat kalau saya rasa. Karena apa? Karena drone itu misalkan itu hanya seperti menambahkan mode transportasi, tapi itu termasuk dalam mode transportasi ya. Untuk kalian, untuk tugas akhir atau skripsi, kalian cukup untuk untuk menemukan konfigurasi saja, atau menambahkan saja, atau bahkan untuk sedikit memberikan solusi terhadap body knowledge terhadap perkembangan zaman. Itu udah cukup saya rasa. Lalu yang ketiga, itu bisa menerapkan metode yang telah dikonsepkan secara teoritis untuk diaplikasikan dengan kondisi sebenarnya. Nah, ini yang paling sering misalkan
Ini paling sering untuk dijadikan untuk tugas akhir, misalkan menggunakan, Vogels seperti itu untuk logistics-nya, atau menggunakan yang, eee, Minisum atau Minimax atau pakai Hurwix method untuk, facility locations problem misalkan. Nah, itu bisa dilakukan. Namun tetap tidak, tidak, eee, mengurangi dari kualitas dari penelitian kalian. Kalian juga harus mengetahui adanya sebuah, perkembangan teknologinya, atau ada gap teknologinya, atau bahkan kalian juga harus mengetahui, teori-teori terdahulu ataupun ada peneliti-peneliti terdahulu itu kurangnya di apa. Itu adalah gap analysis namanya. Nah, jadi kalian bisa memperbaharui, mengembangkan, teori-teori yang sudah ada ataupun, penelitian yang lain yang sudah ada dengan, teori yang sudah kalian pernah pelajari di kelas, seperti itu. Nah, itu yang paling mudah dulu untuk skripsi. Lalu yang terakhir ini itu sudah sangat personal ya, itu adalah mendapatkan gelar akademik untuk lulus ya. Ini kebutuhan mahasiswa atau personal interest. Nah, ini, di dalam laporan nanti jangan di ini ya, jangan di, eee, tuliskan seperti itu. Ini hanya untuk kalian saja nih ya. Yang intinya yang dapat kalian jadi tulisan itu adalah hanya 3 ini aja. Oke, mmm, kalau di luar pun juga, juga ada juga misalkan kalian sudah, menjadi bekerja sebagai seorang peneliti, artinya untuk personal interest tuh pasti juga akan ada untuk melakukan penelitian. Misalkan itu kerjaan kalian atau menyelesaikan laporan kegiatan atau apapun apa, itu adalah personal interest. Tapi jangan pernah menuliskan personal interest itu di dalam naskah penulisan atau penelitian kalian ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah tadi kan kalian sudah tahu tuh ada tujuan, lalu ada alasan melakukan penelitian. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai adanya tipe-tipe penelitian. Nah, di sini tipe penelitian tersebut biasanya ada deskriptif versus analitik. Nah, ini yang 11-12 kalau saya bilang. Nah, kalau deskriptif ini dia menggunakan survei dan wawancara. Masih ingat ya tadi deskriptif itu mengenai kita itu menjelaskan sebuah 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 sampel atau objek penelitiannya untuk konfigurasi tertentu seperti itu. Jadi kita mendeskripsikan gitu kan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk ambil datanya menggunakan survei atau wawancara langsung ya, dari sumber yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap objek penelitian kita. Misalkan objek penelitian kita adalah, kita ingin mengetahui tingkat kinerja dari logistik, misalnya. Kita ingin mengetahui kinerja logistik perusahaan ya, kita langsung survei atau wawancara terhadap konsumen-konsumen perusahaan A ini dalam kaitannya dalam si A ini untuk mencapai prestasi kinerja logistik seperti itu. Nah, tujuan utama penelitian deskriptif itu menerangkan kondisi state of affairs. State of affairs ini maksudnya adalah harus ada hubungannya, harus ada hubungannya gitu. Jadi dari objek dan juga objek penelitian dan juga sampel atau responden yang kita tanyakan tadi, yang kita layangkan survei ataupun wawancara, ini harus ada hubungannya. Jangan sampai misalkan kalian mengecek tadi atau mempelajari mengenai kinerja logistik perusahaan A ke misalkan apa nih? Misalkan ke pelajar SD gitu. Nah, itu kan walaupun secara tidak langsung mungkin orang tua anak SD ini menggunakan layanan logistik A ini, namun kurang relevan gitu ya. Jadi antara sampel
responden dan juga dengan objek penelitiannya itu harus ada hubungan langsung gitu. Jadi kalau si perusahaan A atau si objek penelitian ini melakukan sesuatu, itu langsung mempengaruhi dari si sampel responden kalian. Nah, itu harus seperti itu, harus ada state of affairs-nya yang direct relationships-nya seperti itu ya, sehingga kita bisa merepresentasikan data kalian tersebut untuk kondisi sebenarnya seperti itu. Oke, lalu kita lanjutkan di sini di deskriptif itu biasanya menggunakan metode ex post facto, di mana peneliti tidak memiliki kontrol terhadap variabel penelitian ini. Artinya variabel penelitian ini adalah sesuatu yang mempengaruhi, misalkan tadi setelah kita lakukan uji teori dan segala macamnya, ternyata dalam mengukur kinerja logistik tadi, misalkan ada speed, ada responsiveness, ada availability, dan ada quality. Nah, si variabel ini kita tidak dapat menentukan atau kita tidak memiliki kontrol terhadap hasil si variabel ini. Nah, karena apa? Karena ini yang akan dirasakan langsung oleh si sampel responden tersebut, sehingga datanya itu langsung muncul berdasarkan dari wawancara ataupun survei yang dilakukan terhadap si sampel responden, ya kan? Namun, si peneliti ini hanya tugasnya untuk melaporkan anomali atau kejadian yang terjadi, gitu. Apakah memang ternyata si responsiveness ini merepresentasikan kinerja untuk logistik seperti itu, ataupun untuk quality gitu kan, quality logistik itu menjadi ukuran kinerja bagi perusahaan logistik. Nah, hanya bisa melaporkan itu untuk peneliti ya. Nah, sehingga kita sebagai peneliti dalam pengukuran datanya itu kita bisa gunakan 3 sudut pandang. Yang pertama adalah frekuensi, seberapa banyak responden ini menjawab untuk suatu variabel penelitian. Misalkan tadi ke dalam kita menanyakan quality atau kinerja dari logistik, itu ada hubungannya dengan responsiveness. Nah, ini seberapa banyak atau seberapa sering, berapa frekuensi si responden setuju terhadap survei ini, terhadap pernyataan dalam survei ini. Lalu yang kedua, tendensinya ke arah mana? Apakah misalkan tendensi itu adalah arah atau tren, misalkan ternyata responsiveness bagi responden itu tidak terlalu penting, itu memiliki tendensi tidak terlalu penting dalam pengukuran kinerja. Artinya mereka tidak terlalu ambil pusing gitu ya dengan responsiveness si logistik tadi. Oke, nah itu tendensinya. Berarti ini nantinya kalian akan melakukan penarikan kesimpulan bahwa tendensi responden A terhadap perusahaan logistik X ini menemukan bahwa responden itu tidak terlalu cenderung memikirkan permasalahan responsiveness logistik, sehingga bisa tarik kesimpulan bahwa variabel responsiveness itu tidak merepresentasikan pengukuran kinerja logistik. Nah, itu tendensinya gitu ya. Lalu ada data yang berulang, itu pattern misalkan. Oh, ternyata ini untuk untuk mengukur atau untuk mendukung tendensi tadi. Pastikan tendensi itu dan frekuensi itu responden itu memiliki pola atau pattern. Yang mana nih yang akan menjadi sebuah pola yang baik
atau variabel mana yang memang merupakan um, faktor variabel utama dalam pengukuran kinerja perusahaan logistik seperti itu, data yang berulang gitu ya. Nanti misalkan kalau untuk time series atau data yang hanya tahunan, 1 tahun itu memiliki satu frekuensi, itu agak sulit untuk mengukurnya. Tapi kalau misalkan ini multi years, ada 5 gitu kan, atau ada seasonal data. Nah, ini pasti akan ada tuh menemukan pola data yang berulang. Oh, misalkan di season pertama dan season ketiga responsif itu menjadi tendensinya dan memiliki frekuensi yang banyak, sehingga bisa dinyatakan untuk season 1 dan 3 itu variabel responsiveness menjadi variabel faktor utama penentu uh, kinerja pegawai logistik. Oke, nah kita lanjutkan. Biasanya penelitian deskriptif ini digunakan untuk menerangkan alasan yang mempengaruhi variabel penelitian secara langsung nih, yang secara langsung tadi. Metode korelasi dan komparasi menjadi metode yang digunakan dalam jenis penelitian ini. Komparasi dan korelasi. Jadi korelasinya ada nggak hubungannya antara variabel ini dengan misalkan variabel responsif ini dengan pengukuran kinerja perusahaan logistik, dan bagaimana ada korelasi nggak dengan si sampel ini, dan kita komparasikan data-datanya per variabel sehingga kita bisa menentukan, mengkomparasikan, membandingkan mana variabel utamanya, mana yang memiliki frekuensi yang paling tinggi, mana tendensi yang paling banyak disebut oleh sampel penelitian, dan mana data yang sering berulang. Nah, itu komparasi, sehingga kita bisa melakukan atau penarikan sebuah benang merah ataupun penarikan kesimpulan. Oke, nah sedangkan kalau penelitian analytical itu mengharuskan tersedia data tertulis, data sekunder gitu ya. Kita bisa meminta kepada perusahaan logistik tersebut untuk data sekunder, misalkan tadi kan tentang jumlah jumlah pengiriman, jumlah komplain, lalu jumlah pengembalian barang karena adanya penurunan kualitas dan macam-macam. Itu data tertulis tersebut. Nah, itu harus secara lengkap dan nanti digunakan untuk dianalisis untuk menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Ada plus minusnya. Kalau yang pertama tadi deskriptif, adanya sebuah survei atau wawancara dari sampel atau responden, mungkin saja respondennya itu tidak tidak terlalu bekerja sama ataupun ada tendensi lain ya dalam menjawab pertanyaan kita. Itu bisa subjektif. Tapi kalau yang analytical, penelitian analytical, itu hanya based on data sekunder, based on data historical yang disiapkan oleh perusahaan ini atau perusahaan objek penelitian kita. Namun sulitnya apa? Sulitnya biasanya perusahaan kajian kita ini data tersebut tidak tersedia. Bisa juga data ini merupakan rahasia perusahaan. Bisa juga data ini tidak terrecord secara lengkap. Ada data yang hilang. Nah, jadi kalian bisa bisa mengkombinasikan mungkin, atau bisa melihat situasi nantinya mana nih, apakah deskriptif atau analytical. Tuh. Oke. Selanjutnya itu ada juga yang lainnya nih, tipe penelitian yang lainnya.
Ini tipe penelitian terapan atau fundamental gitu ya. Dari namanya kita sudah tahu. Nah, pasti setiap itu memerlukan penelitian fundamental untuk menerapkan atau menerangkan sebuah fungsi basic dari sebuah teori. Nah, jadi em, awal mula terbentuk adanya penelitian terapan itu mengacu kepada penelitian fundamental nih. Fundamental ini adalah teori-teori dasar, teori-teori pendukung, teori-teori yang dapat dijadikan basis penarikan sebuah asumsi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian terapan. Penelitian terapan itu untuk apa? Untuk untuk menggabungkan ataupun untuk menerangkan teori fundamental apakah memang bisa diterapkan di dunia praktikal. Misalkan tadi untuk fundamental si penerapan lokasi, misalkan lokasi facility atau fasilitas itu ada yang namanya menggunakan metode minisum atau center of gravity gitu kan. Center of gravity itu menjelaskan bahwa em, penetapan lokasi fasilitas itu harus berada dekat dengan wilayah yang memiliki demand terbanyak. Nah, apakah kalau diterapkan di dunia realnya, apakah bisa seperti itu? Oke, pasti diterapkan ini pasti juga karena ada asumsi. Asumsi yang pertama mungkin kalau kita menetapkan lokasi di demand yang paling banyak, artinya harga tanahnya itu akan meningkat. Yang kedua, ketersediaan lahannya, artinya size facility-nya itu tidak bisa besar karena tadi sangat padat, kemungkinan seperti itu. Namun kebutuhan fasilitas misalkan untuk gudang logistik tersebut pasti akan akan besar gitu kan. Nah, di sini terapan inilah yang akan memperkaya body knowledge. Misalkan tadi fundamental. Kalau di penelitian fundamental untuk em, gudang logistik tuh harus besar dan dia harus berada di tengah-tengah kota, harus berada pakai center of gravity, pakai demand yang terbanyak. Tapi pada saat kita terapkan, kalau yang seperti ini tuh tidak bisa karena size dari gudang logistik ini harus besar. Tapi untuk daerah yang memiliki demand yang banyak atau kepadatan penduduk yang banyak itu eh, ketersediaan lahannya tidak ada dan juga aksesnya menjadi mudah macet dan segala macamnya. Nah itu, jadi eh, saling membangun ya. Jadi fundamental dan terapan itu saling membangun. Nah, tapi awalnya diperlukan penelitian fundamental dan dites oleh penelitian terapan. Jika terdapat suatu permasalahan, ada konflik nih antara penelitian terapan dan fundamental, harusnya di penelitian fundamental juga menjadikan temuan di penelitian terapan ini menjadi input baru gitu sehingga bisa mengeluarkan atau menetapkan teori baru dengan adanya asumsi-asumsi yang setelah dikeluarkan dari hasil penelitian terapan seperti itu ya. Oke, kita next. Nah, tadi ada deskriptif analitik, terus ada terapan dan fundamental. Ini yang berikutnya itu ada tipe penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, dari namanya kita bisa ini ya secara harafiah seperti itu. Kalau kuantitatif, kuantitas gitu ya, kita harus memerlukan data.
Itu bisa data dari survei, bisa data dari data historical, ataupun bisa data yang kita dapatkan dari literatur review, seperti itu. Tergantung dari tipe penelitiannya. Oke, tapi yang paling bagus itu kalau misalkan kuantitatif ini datanya bisa berasal dari survei, atau ini pilih ya, atau bisa dari data historical. Kalau saya sukanya dari data historical, dari eh, data yang berbicara kalau saya, atau bukan dari survei seperti itu. Tapi bisa juga kalau kalian suka dengan survei seperti itu. Dan ini harus ini ya, harus pas gitu. Tidak selamanya penelitian kuantitatif itu hanya bisa survei atau hanya bisa data historical. Nah, apa namanya? Ini harus harus di klarifikasi, atau di fitnya yang mana. Penelitian kalian ini fitnya survei atau fitnya adalah pakai data historical seperti itu. Nah, kalau di kuantitatif itu tuh ada ini ya, ada problemnya adalah kita harus memastikan ada kecukupan data. Kecukupan data itu nanti kalian akan mempelajari atau membahas ini lebih lanjut, tapi untuk sekarang yang sering digunakan itu bisa pakai metode Slovin, atau misalkan ada yang menggunakan kalau respondennya atau populasinya 100, itu artinya harus menggunakan sampel jenuh. Tapi kalau sampelnya lebih dari 100, baru bisa menggunakan metode Slovin. Itu untuk tes kecukupan datanya, seperti itu ya. Tapi ini nanti kita akan bahas lagi yang mana yang akan kita gunakan, tergantung dari kesiapan data yang mana, seperti itu. Oke, nah tapi juga untuk kuantitatif memang beratnya itu untuk di pengumpulan data. Namun datanya itu based on fact, seperti itu ya, based on ketersediaan datanya. Kalau misalnya ada data yang kurang, ya kalian harus bagaimana nih biar datanya cukup, seperti itu. Apakah mengganti responden atau kalian mengganti variabel penelitian, seperti itu. Nah, tapi kalau kualitatif, penelitian kualitatif ini tuh bisa juga kita menggunakan yang namanya survei kualitatif ya. Selalunya pakai survei sih kalau penelitian kualitatif, atau kita bisa langsung duduk di sana di suatu sampel penelitian kita, lalu kita lakukan yang namanya FGD, Focus Group Discussions, yang ya wawancara artinya kan, yang kita akan kita akan menyuguhkan atau mempertanyakan pertanyaan kita kepada responden kita langsung dengan wawancara tersebut, seperti itu. Nah, tidak selamanya kualitatif itu tidak bisa dihitung. Tadi kan kuantitatif itu data yang bisa kita hitung datanya. Nah, kalau kualitatif itu juga ada angkanya juga ya. Jadi penelitian kualitatif itu ada angkanya juga. Namun dari variabel yang kita gunakan itu adalah variabel-variabel yang sifatnya adalah kriteria-kriteria ataupun sebuah fenomena yang kita jadikan kuantitas gitu, dengan menggunakan adanya survei. Berapa banyak yang setuju dengan A, berapa banyak yang setuju dengan B, berapa banyak yang C, berapa banyak yang D. Dari situ kita bisa dapatkan, oh ternyata yang suka dengan A adalah di 30%, 40%, 50%, dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi tidak selamanya penelitian kualitatif itu tidak ada angkanya, seperti itu ya. Oke, namun si kualitatif
karena kita menggunakan focus group discussions dan fokus kepada suatu sampel tertentu, itu rentan terhadap subjektivitas atau rentan dengan kriteria yang ada di dalam sampel tersebut tidak dapat direplikasikan, hanya ada di sampel tersebut, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan. Jadi tidak dapat digeneralisasikan, hanya berpengaruh terhadap responden tersebut atau dengan responden lainnya yang memiliki kesamaan dalam kriteria, dalam preferensi dan karakteristik lainnya yang harus mirip, serupa, seperti itu. Karena dan juga jumlahnya juga harus sama. Oke? Nah, itu kalau kuantitatif tadi berdasarkan dari data. Kalau kualitatif berdasarkan dari karakteristik. Karakteristik dari ininya, dari dari respondennya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah ini ada juga tipe penelitian lainnya. Itu ada konseptual dan empiris. Apa itu konseptual? Kalau konseptual itu yang berhubungan dengan ide abstrak atau teori. Nah, ini bisa digabungkan jika dengan penelitian yang namanya fundamental tadi ya, karena dia menjelaskan adalah hubungan abstrak atau teori yang digunakan oleh filsuf dan pemikir dalam membangun konsep baru atau memperbarui konsep lama yang telah usang. Nah, ini cocok sekali kalau konseptual, ini cocok sekali digabungkan dengan tipe penelitian fundamental dan juga tipe penelitian kualitatif. Oke, nah karena kualitatif itu kelebihan penelitian kualitatif dan penelitian konseptual itu ini bisa membangun konsep baru atau memperbarui konsep lama yang telah usang. Itu bedanya, karena dia langsung turun ke lapangan, langsung turun ke sampel responden. Jadi langsung mengetahui adanya fenomena-fenomena atau anomali yang lebih yang lebih real gitu dibanding dengan data kuantitatif atau penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif kita langsung uji statistik gitu kan, lalu dari statistik itu kita hanya menghitung aja, kita hanya melakukan pengujian statistik, sehingga kita hanya secara tidak langsung menjelaskan statistik datanya, seperti itu. Ya, bisa digunakan untuk menjelaskan saja, untuk menjelaskan tendensinya, bisa menjelaskan frekuensinya. Namun penelitian kuantitatif itu tidak bisa, atau susah, ataupun jarang digunakan untuk menemukan konsep baru atau memperbarui konsep lama yang telah usang. Pak, bagaimana dengan struktur equations model? Struktur equations model itu kan dia sebenarnya kualitatif ya. Namun data kualitatif yang dijadikan data kuantitatif menggunakan statistik tadi. Nah, jadi dia si struktur equations model ini menjelaskan aspek-aspek atau variabel-variabel ya, variabel-variabel yang yang berpengaruh seperti itu. Nah, itu kita bisa bilang adalah data kualitatif ya, sehingga dia bisa membuat atau membangun konsep baru seperti itu, atau memperbarui konsep lama seperti itu ya. Oke, nah kalau penelitian empiris itu berdasarkan dari pengalaman ataupun observasi, walaupun terkadang tidak didukung oleh teori. Nah, empiris ini, penelitian ini identik dengan penelitian yang berbasis data. Adapun data yang didapat digunakan menjadi fakta pertama yang selanjutnya digunakan untuk simulasi. Nah, di sini hipotesis selalunya dibentuk terlebih dahulu, yang kemudian hasil simulasi tersebut
digunakan untuk mendukung atau menolak hipotesis. Nah, ini adanya desain eksperimen. Jadi ya seperti itu. Jadi datanya itu kita eksperimentalkan. Seperti itu. Jadi datanya untuk empiris ini kita menarik kesimpulan dari hasil statistik data seperti itu. Barulah nanti kita mencari teori pendukungnya ataupun cari teori pendukung terlebih dahulu, lalu kita tes statistiknya apakah ini masuk di confidence interval atau tidak seperti itu. Nah, kalau misalkan masuk confidence interval, berarti dia ini menerima hipotesis, tapi kalau dia itu tidak berada dalam confidence interval, dia artinya menolak si hipotesis tersebut. Nah, ada juga tipe penelitian lainnya di sini yang dapat kalian lakukan ya, penelitian historis ataupun penelitian laboratorium. Sorry, ini tadi ada untuk empiris ini biasanya kita gunakan design of experiment. Nah, design eksperimen ini artinya kalian nanti akan membuat tabel eksperimental ya, ada berapa variabel dan berapa penelitian yang akan kalian lakukan dengan beberapa konfigurasi. Nah, nanti juga kita akan mencoba membuat hal ini juga di pertemuan selanjutnya. Oke? Kita lanjutkan dulu untuk hari ini untuk tipe-tipe penelitian ya, pengenalan metode penelitian ya. Untuk pendekatan penelitian ini ada pendekatan kuantitatif dan kualitatif seperti tipe penelitiannya tadi ya kan. Untuk penelitian dengan kuantitatif ini biasanya formal dan rigid. Itu tergantung dari datanya. Itu tidak bisa kita belokkan sesuai arah kemana kita ingin gitu ya. Karena tergantung dari data. Dan juga kalau harus ada datanya. Kalau tidak ada datanya, penelitian tipe ini tidak dapat dilakukan gitu kan. Nah, ini penelitian kuantitatif ini kita bisa jadikan inferensial atau eksperimental ataupun simulasi gitu ya. Kalau untuk kualitatif, dia fokus kepada penilaian sikap, opini, dan tingkah laku. Nah, ini tidak terlalu rigid karena adanya sebuah perbedaan dari responden juga akan melakukan perubahan terhadap hasil yang akan kita terima seperti itu. Jadi di sini kalian harus strict gitu dalam melakukan klasifikasi atau klasterisasi dari si responden yang akan kalian tarik seperti itu. Misalkan memiliki usia yang sama, rentang usia yang sama, atau rentang pendidikan yang sama, sehingga jawaban yang diterima itu adalah sama, atau ada di lokasi ataupun di letak geografis yang sama, ataupun juga shared the common value yang memiliki hubungan langsung atau state of affairs dengan objek penelitian kalian. Nah, seperti itu. Itu adalah kualitatif. Dikatakan lebih memiliki kerumitan yang berbeda karena kalian harus memikirkan uniform ya, keseragaman si responden yang kalian tentukan. Kalau kuantitatif, kita tinggal datang ke perusahaan, kita tinggal minta datanya apakah ada atau tidak, lalu kita cek, analisis apakah cukup datanya. Kalau tidak cukup datanya, kita ganti variabelnya, atau kalau misalkan cukup, kita langsung tes statistiknya. Simple itu. Tapi kalau kualitatif, kalian harus pikirkan wawancaranya seperti apa, aspeknya apa, apakah ada hubungan nih teori ini dengan pernyataan kuesionernya yang ini, lalu apakah ini akan cukup representatif, berapa sampel data respondennya yang harus kita tanyakan untuk wawancara, lalu kita harus memikirkan keseragaman si respondennya itu apa saja, lalu kita baru tes kecukupan data seperti itu ya.
Oke, jadi itu nanti tipe-tipe penelitiannya. Nanti kalian bisa, apa namanya, explore lagi ya. Nanti kalian bisa tentukan sendiri kalian sukanya yang mana, seperti itu. Oke, nah ini untuk kuantitatif gitu kan, karena kita, mencoba untuk fokus kepada tipe kuantitatif. Nah, di sini ada tipe inferensial, penelitian kuantitatif inferensial. Itu untuk membentuk suatu basis data untuk menjelaskan karakteristik atau hubungan dari populasi penelitian. Selalu menetapkan sampel populasi untuk menjadi basis data yang selanjutnya populasi tersebut dianggap memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda. Oke, ini bisa juga untuk melakukan klasterisasi gitu ya. Kalau kalian apa namanya memainkan atau apa namanya menggunakan untuk artificial intelligence atau menggunakan data science. Nah, ini tipe-tipe yang seperti itu adalah penelitian inferensial. Misalkan menggunakan klasterisasi data, clustering data. Nah, itu adalah penelitian inferensial. Clustering data itu seperti apa ya? Walaupun di sini karakteristik, oh itu kayak seperti kualitatif, tapi ini data acuannya itu dari data history, dari data dari data primer ya, yang apa namanya datanya itu tertulis, terrecord secara langsung angka seperti itu. Tidak menggunakan dari apa namanya hasil wawancara. Pak, kalau dari wawancara bisa? Ya bisa juga kita clustering data ya. Ini yang tipe kuantitatif tapi ya, apa namanya, semua based on data. Nah, sehingga nanti kita bisa temukan yang namanya dari clustering data tersebut ada sebuah fenomena ataupun ada pola atau pattern data. Itu penelitian inferensial. Kalau eksperimental, itu datanya itu kita harus bentuk hipotesis awalnya dulu, lalu kita reka ulang fenomenanya, lalu kita apa namanya setting environmentalnya seperti apa, lalu apa namanya efek-efeknya yang terjadi seperti apa, berapa variabelnya, sehingga konfigurasi eksperimennya seperti apa. Lalu pada saat itu kita harus apa namanya menguji, mengetes dengan jumlah eksperimen sekian dengan konfigurasi efek eksperimental sekian, hasilnya apa, efeknya apa, negatif atau positif seperti itu. Nah, ini diasumsikan lingkungannya dinamis, tapi juga memiliki beberapa kekurangan untuk asumsi-asumsi tertentu gitu ya. Ada asumsi lingkungan yang bisa kita negasikan atau bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, kalau yang simulasi kita hampir sama seperti eksperimental, tapi dia bergantung kepada durasinya. Durasinya yang lebih lama, simulasi itu bisa 10 tahun, 20 tahun, dan sebagainya macamnya. Dan harus semirip mungkin dengan dunia nyatanya. Artinya kalau eksperimental tadi kan kita ada negasi efek yang bisa kita hilangkan. Kita bisa negasi sebuah variabel tertentu yang kita tidak dapat kontrol misalkan. Nah, tapi kalau simulasi ini harus mencerminkan. Contoh lah misalkan kalau misalkan tentang logistik tadi. Untuk menerapkan logistik channel yang berbeda untuk 20 tahun yang akan datang, pasti kan kita akan juga menghitung jumlah apa namanya kepadatan penduduknya, peningkatan kemacetan di jalanan dan segala macamnya. Nah, kalau di eksperimental tadi dua hal ini bisa bisa dinegasikan dahulu gitu ya. Artinya kita dapat konfigurasinya segini, lalu kita simulasikan dengan adanya penambahan variabel, pertambahan penduduk, pertambahan persentase kemacetan di jalan, sehingga didapatkanlah apakah konfigurasi ini memang sudah cukup atau belum, seperti itu ya.
Oke, nah next ini adalah kepentingan penelitian. Kepentingan penelitian ini, eee, yang pertama adalah bisa menanamkan pemikiran ilmiah dan cara berpikir yang induktif, serta membangun kebiasaan berpikir logis dan terorganisir. Dengan kalian terbiasa melakukan penelitian, kalian akan based on data, based on testing of data, terus berpikir secara logis dan ada organisirnya dan ada sistematikanya ya. Jadi penelitian ini membantu kalian untuk membuat sebuah sistematika pemikiran seperti itu. Nah, kalau yang induktif ini artinya berdasarkan data dan percobaan sehingga menentukan kesimpulan umum. Artinya pemikiran induktif ini dari khusus ke umum dulu. Artinya kalian based on teori yang khusus, misalkan dengan logistik tadi. Logistik itu teorinya apa aja, A, B, C, D, E, F, G. Lalu kalian testing datanya sehingga mendapatkan generalisasi atau hasil kesimpulan yang umum dan bisa digunakan untuk tipe permasalahan yang sama seperti itu. Nah, itu adalah induktif. Kalau deduktif itu penalaran dari pernyataan yang umum atau dari hipotesis yang umum, lalu baru kita hubungkan dengan teori yang khusus gitu. Nah, itu bedanya induktif dan deduktif. Nah, kalau seperti structural equations models itu atau kualitatif itu biasanya dari deduktif. Kita iniin dulu, gap analisis dulu. Lalu setelah dapat gap analisisnya, kita buat hipotesisnya. Setelah kita buat hipotesisnya, baru kita cek teorinya apakah ada. Setelah teorinya ada dan benar, kita baru lakukan survei. Baru lakukan survei, dia akan merucut tuh ke khusus. Nah, tapi kalau dari eksperimental, kita harus tahu dulu eksperimental apa yang harus kita gunakan, kuantitatifnya seperti apa, data apa aja yang harus kita gunakan, lalu aspek-aspek atau variabel apa aja yang harus kita kumpulkan, sehingga dapat ke hasil yang umum, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah pengambilan keputusan bukan penelitian, namun penelitian memfasilitasi proses pengambilan keputusan lainnya. Nah, artinya di sini dalam penelitian baru kita dapat melakukan proses pengambilan keputusan. Contoh kalau di teknik industri nanti kalian akan melakukan FS ya, feasibility study, di mana kalian melakukan feasibility study tersebut atau penelitian awal untuk sebuah bisnis ataupun industri lainnya untuk menghasilkan decision support gitu ya. Nah, jadi selalu gunakan penelitian untuk melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bukan penelitian, tapi penelitian itu memfasilitasi proses pengambilan penelitian. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau untuk yang cara berpikir induktif itu bisa digunakan untuk membuat hipotesis yang baru. Kalau deduktif itu memberikan makna dari pengertian mengenai premis yang dihasilkan. Dari hipotesis tersebut maknanya apa? Seperti itu kalau deduktif. Nah, yang masih banyak menurut saya kalau untuk penelitian ini, peluang penelitiannya itu berada di permasalahan operasional dan perencanaan industri biasanya ya, kalau di teknik industri. Ini juga permasalahan operasional itu bukan artinya hanya di operational research maksudnya, tapi bisa juga untuk yang K3 dan segala macamnya. Tapi dia lebih ke arah ini secara umum ya, general. Secara generalnya peluang penelitian kalian itu bisa meneliti mengenai permasalahan operasional, bisa K3, bisa fasilitas, bisa distribusi yang tentang operasional ataupun dalam perencanaan industri. Perencanaan industri biasanya sistem produksinya seperti apa. Lalu untuk misalkan kalian perencanaan dari antropometrinya seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau untuk metode penelitian ini kan
metode penelitian. Oke, yang pertama itu metodenya bisa kalian melakukan library research atau mengawali dengan mencari buku ataupun teori-teori ataupun mencari di perpustakaan, yang mana itu kalian bisa analisis historical record. Nah, ini dari mana? Dari buku, dari dari penelitian terdahulu, dari jurnal-jurnal. Biasanya jurnal-jurnal artikel itu menampilkan datanya, sehingga kalian bisa bisa mendapatkan, oh, data yang harus saya kumpulkan ini seperti ini gitu, atau data yang didapat dari buku atau dari artikel jurnal itu bisa kalian untuk mengetes dari model yang kalian dapatkan atau model yang ingin kalian gunakan di penelitian kalian. Seperti itu library research. Atau juga bisa kita menganalisis dokumen ya, buku, bisa artikel, lalu bisa kalian dapatkan, oh, untuk untuk pengukuran kinerja logistik ini bisa menggunakan yang namanya model A, B, C gitu kan. Nah, nanti di sini kalian bisa akan melakukan menganalisis dari dokumen tersebut, mau pakai A, pakai B, atau pakai C, tergantung dari kebutuhan atau kesiapan dari responden yang akan kalian pelajari. Ya, di situ pasti dari buku atau jurnal tersebut itu kan akan ada asumsi, akan ada konfigurasi dan segala macamnya. Yang mana yang model mana yang kira-kira dekat dengan kesiapan responden data yang akan kita pelajari, seperti itu ya. Nah, baru sehabis itu kita akan kunjungan lapangan, field research. Kita akan metodenya ada observasi langsung atau menggunakan FGD ya, atau menggunakan mass observation itu FGD, atau kita menggunakan questionnaire, lalu bisa kita menggunakan yang namanya interview, seperti itu yang seperti kita tadi jelaskan. Oke. Lalu yang ketiga bisa kita lakukan laboratory research. Laboratory research itu adalah seperti eksperimental D. Jadi dari data awal yang kita dapatkan, kita kita analisis dulu dengan melakukan yang namanya negasi dari environment aspects yang bisa kita hiraukan dulu ya. Nanti apa hasilnya, apakah hasil tersebut dapat kita lanjutkan. Kalau bisa kita lanjutkan, kita akan tambah lagi jumlah datanya dan juga mungkin modelnya, dan juga kita bisa mempelajari dari anomali awal, seperti itu. Itu laboratory research. Nah, laboratory research itu harus verifikasi, karena ada beberapa aspek-aspek yang kita negasikan. Oke? Oke, nah di sini penelitian ilmiah dan juga alur proses penelitian ilmiah. Oke, nah untuk melakukan penelitian ilmiahnya atau penelitian itu disebut penelitian ilmiah, itu memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama itu kita memiliki bukti empirisnya. Oke. Yang kedua itu berdasarkan konsep sesuai teori relevan. Artinya ini kita penelitian tersebut berdasarkan dari teori atau buku fundamental atau teori fundamental, ataupun berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, seperti itu baru ilmiah. Karena kita untuk menginjakkan kaki kita atau untuk membahas suatu penelitian ini, karena ada data pendukung, ada penelitian pendukung, ada teori pendukung, sehingga kita bisa come up with this idea
gitu. Jadi tidak mungkin kita serta-merta tanpa adanya teori pendukung kita bisa comes up with this idea itu kan. Pasti ada yang melatar belakangi konsep berpikir kita, sehingga itu adalah harus ada teori yang relevan seperti itu ya. Lalu yang ketiga, fokus kepada tujuan penelitian yang spesifik. Harus spesifik, yaitu harus kepada sesuatu yang mengerucut. Jadi tidak bisa sesuatu yang umum gitu. Karena kalau sesuatu yang umum, dia bisa kemana-mana nanti. Tidak cukup nih satu penelitian. Ya, penelitian itu sifatnya adalah spesifik untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang spesifik gitu. Jadi ada batasannya, ada batasan masalahnya seperti itu. Jadi tidak terlalu nyebar, tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar gitu ya. Harus ada batasan penelitian yang spesifik, yang khusus gitu. Lalu 4 sifatnya adalah netral. Penelitian ilmiah itu adalah netral, tidak condong ke A atau ke B gitu ya. Kita sebagai peneliti harus memiliki kode etik yang sifatnya adalah hanya melaporkan dari hasil penelitian yang sifatnya netral. Kalau hasilnya adalah A ya A, kalau hasilnya B ya B. Itu tidak bisa tidak bisa kita tentukan mau ke arah A atau ke B ya. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah penelitian ilmiah itu harus memiliki asumsi dan prediksi, yaitu adalah untuk membangun hipotesis. Ini dapatnya dari mana? Ya karena kita tahu tadi dari adanya teori pendukung gitu kan. Teori pendukung tersebut sudah memiliki hasil penelitian. Ya, sehingga mau nggak mau kita, mungkin penelitian saya juga akan memiliki sesuatu yang sama dari teori yang saya jadikan acuan. Ataupun kalian dapat menggabungkan beberapa jenis teori yang hasilnya nanti kalian sudah dapat prediksikan nih dapatnya penelitian ini akan kemana arahnya gitu ya. Namun kalian tidak dapat memastikan bahwa hasilnya adalah A gitu. Kalau nanti pas di perjalanan ternyata sudah tampil data dan segala macamnya ternyata data tidak valid dan hipotesis kalian ditolak, ya berarti memang seperti itu apa adanya seperti itu ya. Dapat kalian laporkan, ternyata dengan variabel A, B, C tidak berpengaruh terhadap variabel C gitu ya. Lalu yang keenam, pengetesan hasil penelitian melalui replikasi atau adanya teori pendukung gitu ya. Jadi ini replikasi. Jadi kalian bisa kenapa pentingnya adanya sebuah acuan penelitian? Karena kalian bisa mengikuti dari sampel atau konfigurasi sampel yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga didapatkan hasil yang lumayan sama. Nah, gini, kalau misalkan kalian menggunakan variabel dari teori A, namun tidak mengikuti kriteria sampel responden yang dijelaskan di penelitian A, itu bisa dibilang tidak bisa direplikasikan karena sudah pasti akan jauh berbeda. Tidak valid. Penelitian kalian tidak valid karena ini tidak mereplikasi gitu kan, atau teori pendukung tersebut tidak kalian jadikan acuan gitu. Namun kalau kalian memiliki ada 3 acuan dan memiliki 3 kriteria penilaian yang berbeda, namun kalian gunakan konfigurasi yang sama dari teori pendukung kalian dan mendapatkan hasil yang berbeda, nah itu baru boleh dikatakan bahwa di lokasi penelitian saya itu sudah menggunakan metode yang sama dari 3 teori ini,
namun memiliki hasil yang berbeda, sehingga didapatkan memerlukan sebuah perbaikan dari variabel yang digunakan, sehingga variabel A, B, C tidak berpengaruh di responden saya, sehingga saya memiliki atau memilih variabel yang berbeda untuk responden dengan kriteria yang sama gitu. Karena ada lokasi juga kadang berpengaruh terhadap hasil penelitian kalian, seperti itu ya. Lalu yang ketujuh, penelitian ilmiah itu juga memerlukan aksioma general atau sebuah penelitian atau hasil yang general, yang umum sebagai hasil pengujian hipotesis, seperti itu ya. Nah, di sini kalian memerlukan sebuah kesimpulan umum lah, seperti itu, dari apa yang sudah kalian dapatkan dari penelitian kalian. Itu untuk kriteria penelitian ilmiah. Oke, lalu kita bicara tentang alur prosesnya. Nah, alur prosesnya yang paling pertama ya, ini bisa kalian gunakan untuk menyusun tugas akhir kalian ataupun menyusun yang namanya skripsi kalian, gitu kan. Itu bisa pertama adalah kalian definisikan dulu apa problem kalian, apa gap analisis kalian. Dapat dari mana, Pak? Dapat dari yang tadi, bisa dari library research. Kalian menelaah dulu buku-buku dan juga artikel-artikel yang ada. Lalu kalian catat semua itu problem-problemnya. Lalu nanti kalian coba keterapannya yang terjadi di masyarakat atau yang terjadi di real life-nya itu seperti apa. Nanti ketemu tuh gap analisisnya. Gap analisis tersebut bisa kalian jadikan research problemnya, seperti itu. Nah, kalau sudah dapat research problem atau permasalahan ataupun latar belakang penelitian, nah bisa kalian dari latar belakang tersebut kalian bisa review literaturnya, bisa telaah lagi. Kenapa kok ada gap analisis ini? Apakah gap analisis ini tuh sebelumnya tidak pernah dicanangkan oleh beberapa penelitian gitu? Kenapa gap analisis ini selalu tidak dihiraukan gitu oleh peneliti. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan beberapa konfigurasi dan alasan mengapa adanya gap analisis. Misalkan, kenapa variabel A tidak digunakan untuk pengukuran kinerja dari perusahaan logistik seperti ternyata karena alasan dari teori A mungkin keterbatasan waktu penelitian atau keterbatasan dari responden penelitian atau keterbatasan dari perusahaan logistik yang menjadi responden itu tidak memiliki sumber daya yang cukup sehingga hal ini itu masih dibiarkan. Nah, itu bisa menjadi hal-hal yang bisa dapat kalian temukan nantinya ya. Jadi walaupun awalnya kalian mulai dari teori dan kalian akan singgung ke hal yang terjadi di dalam perusahaan atau real life, dapat gap analisis, dan gap analisisnya ini kalian harus balik lagi ke teori untuk tinjauan pustaka. Kenapa adanya gap analisis ini? Kenapa ini menjadi gap analisis? Harusnya kan ini tidak sudah dipikirkan oleh peneliti sebelumnya. Nah, disitulah kalian bisa menemukan yang namanya hipotesisnya. Kenapa hipotesis dan jumlah responden dan asumsi-asumsi penelitian seperti itu. Sehingga kalian sudah dapat hipotesisnya, sehingga kalian bisa sampel desainnya, riset desainnya seperti apa, sudah dapat bisa menggambarkan tuh flowchart
metodologi penelitiannya seperti apa, kalian sudah bisa merencanakan untuk menyelesaikan skripsi kalian ini seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, sehingga kalian bisa mengkoleksi data, lalu kalian akan tes hipotesisnya dengan analisis data, lalu kalian akan melaporkan nih apa hasilnya, seperti itu. Oke? Cukup ya untuk alur prosesnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini untuk kriteria penelitian yang baik itu yang pertama harus tujuan penelitian itu harus jelas dan ada berdasarkan dari teori yang jelas, gitu ya. Berarti di sini harus kalian literatur review-nya harus bagus dan dan harus menemukan teori-teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah harus memiliki metode yang jelas sehingga dapat dilanjutkan di kemudian hari oleh kalian sendiri atau peneliti lainnya yang yang tertarik dengan bidang penelitian yang sedang kalian lakukan sekarang ini, gitu ya. Dengan cara lainnya adalah seperti ini. Kata lainnya adalah kalian kan tertarik untuk melakukan tugas akhir A dan kalian itu mencari literatur review atau tinjauan pustaka dari peneliti A. Nah, di sini untuk memudahkan nantinya peneliti selanjutnya atau adik kelas kalian untuk melanjutkan penelitian yang sama, sehingga kalian bisa dijadikan acuan oleh adik kelas kalian, itu kalian harus memiliki metode penelitian yang jelas, sehingga bisa direplikasikan atau bisa diambil maknanya penelitian kalian oleh peneliti lainnya di kemudian hari. Yang ketiga adalah proses penelitian harus terencana dengan jelas. Nah, harus terencana seperti apa? Harus ada spesifik tujuannya, harus dapat measurable, harus dapat dihitung hasilnya dan dapat dapat dipertanggungjawabkan atau accountable. Dan ini adalah ini harus ada relevan dengan dengan kondisi kalian, dengan dengan data-datanya, dan juga ini ada time bound. Seberapa lama si penelitian ini? Yaitu kalau misalkan ini adalah skripsi berarti 6 bulan gitu kan, atau 1 semester gitu ya. Lalu untuk yang berikutnya, penelitian yang baik harus dinyatakan secara jujur sesuai hasil dari penelitian walaupun terdapat kekurangan dalam pembuatan asumsi ataupun salah memilih metode. Nah, di sini setelah kalian dapatkan selama 6 bulan tersebut ternyata hasilnya tidak valid gitu. Nah, di situ kenapa harus kalian nyatakan tuh secara jujur, jangan dimanipulasi datanya agar valid gitu. Karena apa? Karena kemungkinan data yang tidak valid ini atau variabel yang kalian pilih ini memang dia tidak cocok atau tidak merepresentasikan, dan ini merupakan salah satu pengembangan metodologi atau pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi tidak selamanya hasil penelitian yang tidak valid itu sebuah hasil yang harus dihindari, tidak. Jadi ini untuk membantu peneliti selanjutnya agar variabel A, B, C ini tidak cocok untuk mengukur mengukur kinerja perusahaan logistik seperti itu. Nah, itu juga ada value-nya dari penelitian tersebut. Jadi jangan berpikiran bahwa hasil penelitian itu harus positif atau harus signifikan ataupun harus mempengaruhi segala macam. Karena penelitian yang tidak signifikan itu juga membantu mengembangkan ilmu pengetahuan. Ternyata kriteria A, B, C tidak cocok untuk pengukuran kinerja. Nah, itu sudah nilai plus sebenarnya ya. Oke, nah yang berikutnya untuk kriteria penelitian yang baik itu adalah harus adanya pembuktian validitas dan reliabilitas data yang perlu dilakukan untuk menentukan derajat kepercayaan hasil penelitian atau confidence intervalnya. Sehingga ini maksudnya
validitasnya itu 95% ya, dengan 5% itu errornya. Artinya kalau hal tersebut validitas itu di atas 95%, artinya hasil penelitian kalian itu eh, dapat atau dinyatakan valid 95%, intinya dapat dipercaya 95%, dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 95% gitu. Itu hasil statistiknya dari data yang didukung gitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya itu adalah kesimpulan penelitian merupakan representasi hasil analisis data dan dihubungkan dengan tujuan penelitian serta teori pendukung. Maksudnya seperti ini, tadi kan sudah dapat validitas. Nah, kalau misalkan dari data yang kita lakukan, terus ada dilakukan pengujian oleh peneliti lainnya dan ternyata tidak valid menurut mereka, dan itu berarti aspek yang mereka yang mereka angkat itu 5%-nya, termasuk dalam 5% untuk menolak hasil penelitian kita, dan itu saling mendukung lah intinya ya. Nah, jadi kesimpulannya ini representasi hasil analisis data sehingga dapat dinarasikan seperti itu. Lalu yang berikutnya yang terakhir nih, kriteria penelitian yang baik itu confidence interval yang tinggi melambangkan integritas dari peneliti dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Artinya si peneliti ini sudah memiliki data yang cukup representatif. Karena apa? Karena kalau datanya kurang, itu kemungkinan kecil confidence intervalnya juga kecil gitu ya. Nah, kemungkinan besarnya itu adalah adanya manipulasi data seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan confidence intervalnya tinggi, artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa si peneliti ini memiliki koleksi data yang sangat baik dan cukup, sehingga bisa merepresentasikan. Karena apa? Karena mengkoleksi data yang lebih banyak, artinya diperlukan integritas dari peneliti yang lebih besar pula, karena memakan biaya, memakan waktu, dan juga tingkat kerumitan untuk memproses data tersebut yang lebih rumit gitu dibandingkan dengan memproses data yang lebih sedikit, seperti itu ya. Oke, ini adalah kriteria penelitian yang baik. Nah, ini dapat kalian jadikan tolak ukur dalam pembuatan skripsi atau tugas akhir kalian. Oke. Nah, secara garis besar ya, si penelitian itu pertama harus sistematis. Sistematisnya nanti kita akan mempelajari ya, step-stepnya. Harus ada bab 1 sampai bab 5, itu sistematik. Memiliki prosedural atau memiliki sistem dan pelaporan yang jelas dalam melakukan penelitian. Lalu juga di sini penelitian itu harus logis. Logis itu artinya harus memiliki dasar teori yang sudah ada. Bila konsep atau teori yang baru, haruslah berdasarkan kepada acuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis juga. Oke, secara garis besar juga, penelitian itu harus empiris, memiliki data yang valid dan sesuai kondisi saat ini, seperti itu ya. Lalu yang keempat, penelitian dapat direplikasi karena hasil dari kesimpulan yang sifatnya adalah induktif dari khusus ke umum. Namun, sekali lagi harus memiliki kesamaan dalam kriteria ataupun konfigurasi yang telah disebutkan sebagai asumsi penelitian. Seperti itu. Oke, nah, yang terakhir ini adalah pasti dalam sebuah penelitian, yaitu kita memiliki sebuah tantangan ya. Dan ini dapat kalian pelajari atau dapat kalian hindari tantangan ini dalam pembuatan penelitian atau skripsi kalian. Yang pertama, adanya kurangnya pemahaman proses penelitian ilmiah. Oke,
Di pertemuan kali ini tadi sudah saya bahas atau sudah saya singgung tentang alur proses penelitian ilmiah, yang mana harus ada definisi dari latar belakang penelitian sampai nanti penemuan gap analisis. Lalu gap analisis tersebut harus diverifikasi lagi dengan adanya teori pendukung, sehingga nanti kita bisa datang dengan pembangunan hipotesis yang lanjut dengan pengkoleksi data. Lalu terakhir adalah kita bisa melakukan testing data tersebut. Nah, itu alur proses penelitiannya harus kalian clearkan dulu. Lalu yang kedua adalah kesulitan mendapatkan data. Nah, kesulitan mendapatkan data ini karena apa? Karena mungkin datanya itu sifatnya adalah confidential atau rahasia bagi perusahaan, ataupun kalau menggunakan kuesioner, subjek penelitiannya itu atau respondennya tidak bekerjasama dengan baik atau menjawab dengan sembarang gitu kan kuesioner yang sudah kalian berikan. Nah, lalu yang ketiga adanya ketakutan dunia praktis untuk dikaji perihal data rahasia perusahaan. Nah, seperti yang saya udah katakan tadi, ini salah satu tantangannya juga. Bagaimana kalian dapat memegang kode etik si penelitian tersebut? Artinya, bagaimana data rahasia perusahaan ini tidak kalian umbar, tapi yang kalian umbar hanyalah hasil penelitian untuk memajukan body knowledge untuk teknik industri ini. Lalu yang berikutnya adalah kurangnya gap analisis. Nah, kurangnya gap analisis sehingga yang kalian teliti itu sebenarnya tidak terlalu signifikan atau kurang kuat data permasalahannya atau kurang kuat dia latar belakang penelitiannya. Sehingga ini kurangnya pembacaan dari penelitian terdahulu juga menjadi kriteria penting karena kurangnya gap analisis ini. Karena kalian kurang minim membaca penelitian terdahulu, sehingga kalian tidak dapat menangkap gap analisisnya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah penelitian dilaksanakan tidak mengikuti jadwal yang teratur. Di sini ada kadang loncat, kadang stuck gitu. Nah, di sini penelitian ini harus dilakukan secara komprehensif ya. Karena kalau ada lewat deadline, itu pasti akan sulit lagi nih kalian untuk mengatur mood-nya, atau mungkin bakalan keteteran nih dalam melakukan yang namanya penelitian tersebut. Yang berikutnya adalah kalian terlalu lama mencari referensi buku. Bukan sibuk membedah isi buku tersebut, tapi malah mencari referensi buku mana. Nah, kalau boleh saya bilang, baca dulu buku tersebut. Kalau tidak sesuai, baru ganti. Jangan sibuk, oh buku ini, oh buku itu, oh buku itu. Jadi kalian bukan sibuk membedah bukunya, tapi asik mencari referensi buku, karena ini juga terjadi nih dulu pada saat saya melakukan penelitian gitu ya. Saya cari buku ini, cari buku itu, cari buku sana, cari buku sini, atau cari artikel sana, artikel sini, dan itu pada saat saya ingin bacanya karena sudah setumpuk, jadinya agak males ya untuk membacanya. Nah, kalau bisa kalian cicil 1 hari 1 buku, baru nanti kalian catat dan segala macamnya. Nanti itu bakalan akan memudahkan kalian untuk membedah isi buku tersebut. Nah, yang terakhir tantangannya adalah konsep penelitian itu tidak didukung dengan data yang lengkap. Artinya permasalahan tersebut ada, namun data untuk membuktikan kejadian tersebut sangat minim. Itu sangat sering juga. Saya pernah menemukan atau saya pernah mengalami hal tersebut. Fenomena ini itu eksis, tetapi bagi perusahaan itu tidak terlalu dikaji karena mungkin tidak terlalu signifikan ya. Nah, disinilah kalian harus memainkan nih. Mungkin bagi kalian ini adalah hal yang harus dikaji, namun bagi perusahaan datanya tidak ada karena mungkin tidak terlalu penting untuk kemajuan produktivitas mereka.
Nah, di sini kalian harus mencari teori-teori tersebut. Nah, kalau sudah ketemu teorinya, apa kata teori tersebut, dan mungkin bisa kita jadikan data dari teori tersebut bisa menjadi data awalan untuk mengetes hipotesis kita. Seperti itu. Dan kalau misalkan nanti ternyata eh oh ternyata ini butuh gitu ya, data ini butuh permasalahan ini harus diselesaikan, namun datanya tidak ada di perusahaan. Nah, artinya kalian bisa ganti variabel atau mengganti objek penelitian. Sehingga nanti bisa comes up with apakah penelitian ini itu atau permasalahan tersebut ini tuh baru bisa dikatakan isu jika pertama mungkin adanya jumlah responden atau besaran besar company tersebut. Jika kalau misalkan dia UMKM mungkin tidak terlalu bermasalah kalau hal ini ada. Tapi kalau untuk multinational company, itu kalau permasalahan ini timbul, ini akan menjadi isu yang sangat besar. Nah, itu yang harus kalian bisa pahami dan teliti. Oke, itu aja mungkin untuk awalan ya, untuk pertemuan pertama ini, untuk pembahasan pengenalan penelitian, oke. Pengenalan metode penelitian ini mungkin sampai di sini dulu. Oke, saya sangat harapkan tadi kalian bisa melakukan yang namanya refleksi dari yang pertama tadi ya, apa itu penelitian yang ada di slide awal tadi di kolom komentar, dan juga saya ingin kalian untuk melakukan resume dari video ini yang kalian dapat dapat kalian soundingkan atau kalian dapat tulis di kolom komentar juga. Oke, jika ada pertanyaan kalian dapat dapat saja langsung menghubungi saya atau bisa di kolom komentar juga bisa, nanti saya balas. Oke, kalau ada kekurangan ataupun salah kata ataupun adanya kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf dan mungkin bisa menjadi PR saya ke depan, dan bisa kita diskusikan di kolom komentar juga. Akhir kata, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, atau selamat pagi, sesuai dengan kapan kalian menonton video ini. Dari saya mohon diri. Bye-bye.